Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Tetua ke-13. Mayat Fan Moran terbelah menjadi dua, separuhnya terbang menuju Fan Duancang dan mendarat dengan kakinya, sementara separuh lainnya terbang menuju Fan Molly, dan hampir memercikkan darah ke seluruh wajahnya. Bagian atas tubuh Fan Moran mendarat di tanah, dan masih sedikit mengejang. Kedua matanya terbuka sangat lebar, karena dia tidak bisa mati dengan tenang, dan dia bahkan tidak mengerti bagaimana dia mati. 6 orang yang tersisa sangat terkejut, wajah beberapa orang yang baru pertama kali melihat Yun Ce, langsung memucat. Mereka pada dasarnya tidak percaya. Sungguh mengejutkan melihat dia menangkap pedang surga terbakar milik Fan Moran dengan tangan kosong. Tapi dia benar-benar telah menghancurkannya menjadi dua bagian dengan satu tebasan. Fan Moran bukan hanya seorang praktisi alam mendalam langit belaka, dia adalah ahli puncak di tingkat ke-7 alam mendalam langit. Kemampuannya secara keseluruhan bahkan mampu masuk 10 besar di seluruh klan surga terbakar. Dengan kemampuan seperti itu, dengan pertahanan yang sangat kejam, dia benar-benar terbunuh dalam sekejap oleh satu tebasan dari seorang pemuda. Dan dia bahkan mati tanpa mayatnya utuh. Mata orang-orang yang biasanya bersahabat dengan Fan Moran terbuka lebar, hingga sisi mata mereka berkaca-kaca. Fan Duancang telah bertukar pukulan dengan Yun Ce, dan dia percaya bahwa mustahil bagi Yun Ce untuk menjadi lawannya sendiri. Namun, tebasan tunggal yang digunakan Yun Ce untuk menyerang Fan Moran sebelumnya, meskipun itu hanya pukulan biasa dan ringan, aura mengesankan yang meledak dalam sekejap sebenarnya telah menyebabkan jantungnya berdebar sesaat. Namun, dia pasti tidak mampu melakukannya, percaya bahwa kekuatan seseorang, dalam waktu beberapa hari, bisa meningkat secara eksplosif hingga sejauh ini. Auranya yang mendalam saat ini, masih berada di tingkat ke-6 dari alam mendalam bumi. Satu-satunya penjelasan yang terpikir olehnya adalah Fan Moran terlalu ceroboh. Itulah satu-satunya kemungkinan. Balas dendam tetua ke-13. Tetua Agung, izinkan saya melumpuhkan bocah ini secara pribadi. Fan Duancang sangat marah. Dengan kemarahannya yang dilepaskan, pedang langit terbakar muncul, membawa gelombang api yang membakar dan kemarahan yang tak ada habisnya, saat menusuk ke arah dada Yun Ce. Sebagai ahli terhebat di antara beberapa dari mereka, yang kedua setelah Fan Molly, saat Fan Duancang mengeluarkan gerakannya, suhu wilayah udara di sekitarnya dalam beberapa puluh meter tiba-tiba naik, dan di belakang Yun Ce, Fan Moyu mengacungkan pedangnya, demikian juga. Duancang, aku akan mendukungmu. Sebagai individu berpangkat tinggi di klan surga pembakaran, biasanya, tidak satu pun dari mereka yang tidak sombong dan sombong, mereka pasti tidak mau menyerang satu orang dengan upaya gabungan dari dua orang, terlebih lagi ketika mereka menyerang seorang junior, bersama. Mereka berdua berasal dari klan yang sama, sudah saling kenal selama beberapa puluh tahun, dan ini masih pertama kalinya mereka menyerang satu orang pada saat yang sama. Yun Ce baru saja membunuh Fan Moran dalam sekejap, dan jelas sekali ini telah menciptakan guncangan yang sangat besar pada semangat mereka. Dua pedang surga yang terbakar menghasilkan dua lautan api yang sangat panas membara di udara, seperti dua gelombang laut merah tua, mereka menelan Yun Ce. Senyum menghina muncul di sudut bibir Yun Ce. Nyala apinya memang cukup panas, dan cukup untuk membakar bebatuan menjadi magma. Namun, baginya, bagaimana mereka bisa mengancamnya meski sekecil apapun? Dia pada dasarnya bahkan tidak menoleh untuk melihat kedua orang itu, dan menghunus pedangnya. Kekuatan Overlord's Fury, di bawah kekuatan besar dari Dragon Vault Kaisar mendalam, mencapai titik ekstrim yang baru, menimbulkan raungan yang sangat keras, seolah-olah itu berasal dari naga sungguhan. Kedua lidah api itu langsung hancur karena hantaman itu, berhamburan menjadi bara api yang tak terhitung jumlahnya yang memenuhi udara.
Fan Duanchang dan Fan Moyu terlempar pada saat yang sama, dan keterkejutan di wajah mereka sekali lagi semakin parah. Namun, mereka sekali lagi meraung keras pada saat yang sama, tubuh mereka berguling di udara, dan dari tubuh mereka, api surga terbakar yang lebih mengerikan mulai meletus. Tebasan matahari terik, membakar cakar darah surga. Hanya dengan satu pertukaran itu, mereka secara pribadi merasakan teror ekstrim dari kekuatan Yun Ce juga, dan mereka tidak lagi berani menahan diri sedikit pun, saat mereka berdua mengeluarkan jurus pamungkas mereka. Api ungu yang mengerikan, dan cakar darah yang menyelimuti langit, membawa kekuatan yang sangat menakutkan dan suara yang mirip dengan ratapan hantu, saat mereka menabrak Yun Ce pada saat yang sama. Menghadapi serangan pamungkas dari dua praktisi hebat langit mendalam baik dari depan maupun belakang, tatapan Yun Ce tenggelam. Tarian Empyrean dari sayap Phoenix. Api merah menyala dari tubuh Yun Ce, dan seperti bintang jatuh, seluruh tubuhnya muncul, kecepatannya begitu cepat, bahkan Fan Moyu pun tidak mampu menangkap lintasannya. Cakar darah surga terbakar Fan Moyu telah mengunci erat Yun Ce sebelumnya, seolah-olah dia ingin merobek Yun Ce menjadi beberapa bagian dengan satu cakar. Tapi tiba-tiba, pandangannya kabur, dan Yun Ce sudah menghilang dari pandangannya, sementara bayangan bola api yang membara tiba-tiba muncul tepat di depannya. Pedang berat yang terbakar api, menghantam cakar darah tempat dia mencurahkan seluruh energinya. Cakar darah surga terbakar meledak dengan ledakan, dan api liar surga terbakar tersebar ke segala arah, meruntuhkan tanah di sekitar beberapa puluh meter. Di bawah ledakan api berwarna darah yang mengamuk ini, sesar naga, seperti mematahkan bambu, melewati api, dan menabrak dada Fan Moyu. Fan Moyu berteriak dengan sedih, seolah-olah dia terkena bintang jatuh yang datang dari luar angkasa, dia terjatuh dan menghantam tanah dengan dalam, dan tidak lagi bergerak. Saat ini, Yun Ce berhenti, dan senyum dingin terbentuk di sudut bibirnya. Dia kemudian berbalik dan Dragon Fall terbang dari tangannya. Phoenix Break, sesar naga, yang diselimuti oleh api Phoenix, tampak seperti telah berubah menjadi burung Phoenix yang menyala-nyala. Kemanapun ia pergi, hal itu menimbulkan suara robek dan nyala api yang sangat menusuk telinga. Fan Duanchang menatap lebar-lebar saat dia melihat kumpulan api Phoenix saat mereka mendekatinya. Dengan memutar pedangnya, dia melawannya dengan seluruh kekuatannya. Namun, saat ujung pedangnya bersentuhan dengan sesar naga, dia merasa seolah-olah telah menyentuh gunung dengan puncak yang tidak terlihat. Dalam suara robekan yang menusuk telinga, bila surga yang terbakar terkoyak dan terbelah, membentuk menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan sesar naga tidak berkurang sedikit pun, dan seperti menembus tahu, ia menembus tubuh Fan Duanchang. Fan Duanchang mengerang saat kedua matanya melotot. Burning Heaven Blade yang patah jatuh dari tangannya. Dia membuka matanya lebar-lebar, sambil menundukkan kepalanya sedikit demi sedikit. Di dadanya sendiri, dia melihat lubang transparan yang bahkan lebih besar dari otaknya sendiri. Di sisi lain lubang, dia bisa melihat dengan jelas pemandangan di belakangnya. Rangan putus asa keluar dari mulut Fan Duanchang dengan menyakitkan. Matanya sekali lagi melebar sedikit, dan akhirnya kehilangan kilaunya juga. Tubuhnya jatuh dari udara, dan dengan puung, dia menghantam tanah. Yun Ce mengulurkan tangannya, dan sesar naga berhenti di udara, dan kemudian, ia mendesing saat terbang kembali, disertai dengan dengungan naga yang menggema. Itu terus mendarat di tangan Yun Ce, dan di ujung pedangnya, dua titik lampu merah aneh menyala. Biasanya, ketika Yun Ce ingin memulihkan pedangnya yang berat, dia akan menggunakan energinya yang dalam untuk menyedotnya kembali. Dengan beratnya sesar naga, jika dia menyedotnya kembali dengan paksa, dia pasti akan membutuhkan konsumsi energi dalam jumlah besar, dan dia bahkan mungkin dihadang oleh lawan-lawannya. Namun, kali ini berbeda.
Sesar Naga saat ini telah terbangun dengan roh pedang yang sebenarnya, meskipun tidak terlalu tinggi, ia tetap tidak memiliki sedikit spiritualitas. Juga, menambahkan bahwa tubuh Yunce memiliki jiwa Dewa Naga, roh pedangnya sepenuhnya diserahkan kepada Yunce. Oleh karena itu, jika dia ingin memulihkannya, dia hanya perlu memerintahkan jiwa. Dengan api Phoenix padam, Yunce dengan santai menikam Dragon Vault ke tanah, dengan tenang melihat keempat orang yang sudah linglung seperti ayam kayu, dan terkekeh. Siapa yang selanjutnya akan mengirim dirinya sendiri ke kematian? Jangan cemas. Datang perlahan, satu persatu. Saya pasti tidak akan lari. Jika kalian tidak tahan menunggu, saya sarankan kalian semua datang bersama-sama. Buruk, buruk, buruk. Keempat orang yang masih berdiri itu, bisa dengan jelas mendengar suara jantung mereka sendiri yang berdetak kencang. Ketika tatapan Yunce menyapu ke arah mereka, hati mereka hampir keluar dari tenggorokan mereka. Wajah keduanya yang paling lemah dalam hal kekuatan, sudah berubah pucat. Dengan tetua agung memimpin kelompok yang terdiri dari 8 praktisi mendalam langit dari sekte bersama-sama, untuk membunuh seorang pemuda yang harus dibunuh dalam waktu sesingkat mungkin. Awalnya, mereka berpikir bahwa ini adalah misi yang mudah dan sangat mudah. Apa yang tidak pernah mereka duga akan mereka hadapi, adalah monster yang sangat menakutkan. Van Moran, yang berada di alam mendalam langit tingkat ke-7, yang berada di peringkat ketiga di antara mereka dalam hal kekuatan, terbunuh seketika dalam satu pertukaran. Dan Van Duancang dan Van Moyu, yang kekuatannya hanya berada di urutan kedua setelah Van Moli, bekerja sama untuk membunuhnya, namun mereka langsung kehilangan nyawa hanya dengan 3 serangan darinya. Mereka tidak terluka parah, tidak terdorong mundur, malah langsung kehilangan nyawa. Teror dari kekuatan pedang berat itu dan kecepatan seluruh proses pertarungan, menyebabkan mereka dilanda kepanikan. Kekuatan sebesar itu, bahkan jika itu adalah Van Moli, yang kekuatannya setengah langkah menuju alam mendalam kaisar, dia pasti tidak akan mampu melakukannya juga. Ini tampaknya mendekati kekuatan Grandmaster klan mereka. Van Moli, yang pada awalnya ingin membantai Yunce secara agresif, sudah kehilangan 6 inderanya saat ini, dan gemetar ketakutan. Tatapannya tertuju pada Sesar Naga, merasakan kekuatan yang menyebabkan jantungnya berdebar, dan tiba-tiba berkata dengan suara gemetar. Senjata kaisar yang mendalam. Di Blue Wind Empire, senjata mendalam langit sudah ada pada tingkat harta karun, bahkan jika itu adalah klan surga pembakaran yang perkasa dan besar, mereka hanya memiliki satu senjata mendalam langit juga. Dan senjata mendalam langit ini biasanya ada di tangan Master Klan. Sebagai tetua agung dari klan surga terbakar, Van Moli juga tidak pernah berani mengharapkannya. Di Blue Wind Empire, senjata mendalam langit sudah ada pada tingkat harta karun, bahkan jika itu adalah klan surga pembakaran yang perkasa dan besar, mereka hanya memiliki satu senjata mendalam langit juga. Dan senjata mendalam langit ini biasanya ada di tangan Master Klan. Sebagai tetua agung dari klan surga terbakar, Van Moli juga tidak pernah berani mengharapkannya. Adapun senjata kaisar mendalam, mereka seperti legenda, keberadaan mitos. Belum pernah ada seorang pun yang muncul di seluruh kekaisaran angin biru. Dia telah hidup selama hampir 100 tahun, dan tidak pernah melihatnya. Bahkan jika itu adalah Ling Yuefeng dari Heavenly Sword Villa, persenjataannya hanya terdiri dari satu senjata mendalam langit bermutu tinggi. Sementara pedang di tangan Yunce, meskipun penampilan luarnya tampak persis sama seperti sebelumnya, kekuatan pedang itu, sebenarnya, jelas mengalami perubahan besar. Itu adalah aura yang benar-benar dapat menekan senjata mendalam langit, dan bahkan menekan auranya hingga tingkat yang sangat besar. Yunce terkekeh. Sepertinya matamu tidak sepenuhnya buta. Itu benar. Pedang di tanganku, adalah pedang kaisar yang sebenarnya. Mati di bawah pedang kaisar,
Sungguh merupakan keberuntungan yang telah kalian kumpulkan sepanjang hidup kalian. Fan Moli memandang Yunce saat hatinya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan yang luar biasa. Sebelumnya, saat mereka mengejarnya, dia selalu berjuang untuk melarikan diri demi hidupnya. Meskipun ia berhasil melarikan diri karena tipu muslihatnya, ia sendiri pernah menyebabkan Yunce menderita luka yang tidak ringan. Namun, hanya 2 hari telah berlalu, namun kekuatan Yunce telah benar-benar meningkat ke tingkat yang mengerikan, jelas, itu bahkan telah mencapai titik di mana itu cukup untuk menekannya. Bahkan jika dia sendiri ingin mengalahkan Fan Moran dengan kekuatan penuhnya, dia masih membutuhkan setidaknya 10 napas. Namun, Yunce hanya menggunakan 1 tarikan napas saja. Bagaimana bisa ada hal seperti itu di dunia ini? Bagaimana monster seperti itu bisa ada? Yunce tidak lagi repot-repot berbicara dengannya. Sambil menyilangkan tangannya, dia mengeluarkan Dragon Vault, dan menyodorkannya langsung ke arah Fan Moli. Ketajaman pedang menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar hebat. Warna wajah Fan Moli merosot. Dia dengan paksa menekan keterkejutan di hatinya, dan meskipun dia merasa lemah, dia berkata dengan keras. Junior yang sombong, Anda hanya meminjam kekuatan Kaisar Pedang. Apa kamu benar-benar berpikir hanya dengan kekuatanmu, kamu mampu mengalahkanku? Karena kamu sangat ingin mengirim dirimu sendiri ke kematian, maka aku akan memenuhinya. Sebelum Fan Moli selesai mengucapkan kata-katanya, pedang Yunce sudah berjarak 3 meter darinya. Meskipun masih ada jarak 3 meter, badai angin yang mengerikan itu telah menyerbu ke tempatnya berada, menyebabkan tubuh Fan Moli terasa seolah-olah berada di dekatnya. Setelah terjebak dalam tornado, dan dia bahkan tidak mampu mengucapkan kata-kata di akhir. Sangat terkejut, dia memaksakan raungan liar, langsung mengambil pedang langit terbakar dengan kedua tangannya, dan menebas lusinan naga api berwarna ungu tua di udara, yang dengan ganas menerkam untuk menggigit wajah Yunce. Yunce benar-benar mengabaikan naga api yang ditebas Fan Moli. Mendorong sesar naga keluar, udara dengan cepat terhempas oleh kekuatan mengerikan dari pedang berat itu, membentuk ruang hampa, yang juga menyebabkan naga api yang mendekat padam. Ekspresi wajah Fan Moli langsung berubah. Dia tidak pernah menyangka bahwa Yunce saat ini akan benar-benar kuat sampai-sampai dia bisa menekan api surga yang terbakar sampai pada titik memadamkannya, hanya dengan kekuatan pedangnya. Kekuatan pedang di depannya juga membuatnya akhirnya mengerti mengapa Fan Moran dan Fan Duancang kehilangan nyawa mereka hanya dengan 1 serangan pedang dari Yunce, bahkan tanpa sempat terluka parah. Wajahnya berubah, karena dia tidak lagi punya waktu untuk melawan serangan itu secara langsung, memaksakan seluruh kekuatannya, dia mengusir penghalang api di depannya. Penghalang api langsung hancur, namun masih mampu memblokir serangan Yunce. Fan Moli mengerang sedih saat dia terlempar ke belakang, organ dalamnya berputar dan berputar. Yunce sama sekali tidak memberinya kesempatan untuk mengatur napas, dan dengan ayunan Dragon Vault-nya, 3 Phoenix Breaks, di tengah geraman naga dan tangisan burung Phoenix, terbang sambil bersiul. Di dalam pupil Fan Moli yang membesar, semuanya meledak ke tubuhnya yang masih terbang mundur di udara. 3 Phoenix Breaks meledak di dada Fan Moli, dan bahkan membekaskan 3 lubang darah seukuran telapak tangan di dadanya. Darah segar mengalir keluar secara berlebihan, dan beberapa organ dalamnya terlihat. Sambil memegangi lukanya, Fan Moli mundur beberapa langkah berturut-turut. Wajahnya terkadang pucat, dan terkadang merah padam, dia berpikir bahwa kekuatan mengerikan yang ditunjukkan Yunce sebelumnya mungkin sudah cukup untuk menekannya. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa hal itu akan mampu menekannya sedemikian rupa. Dalam waktu kurang dari 10 napas, dia telah terluka hingga kondisi yang menyedihkan, dan dia sendiri, bahkan tidak memiliki kesempatan untuk membalas. Wajah 3 orang lainnya dari klan surga terbakar, terlebih lagi,
tidak memiliki sedikit pun warna darah, tetua agung klan surga terbakar mereka yang kekuatannya mengguncang dunia, dan dipuja oleh banyak orang, sebenarnya terluka parah di hanya 2 pertukaran. Fan Molly memuntahkan seteguk darah segar, wajahnya dipenuhi kebiadaban. Kemarahannya, ketakutannya, keterkejutannya, rasa malunya, semuanya telah berubah menjadi kebencian yang menusuk tulang dan niat membunuh pada saat ini juga. Yun Ce, kaulah yang memaksaku, lihat aku, mencabik-cabikmu, berkeping-keping. Saat dia mengeluarkan raungan yang hampir gila, Fan Molly sekali lagi melebarkan mulutnya, dan mengeluarkan seteguk besar kabut darah, namun kali ini, yang dia keluarkan bukan lagi darah segar, tapi esensi darahnya. Fan Molly mengayunkan pedang surga terbakar, yang ada di tangannya, ke udara, membiarkan semua esensi darah yang dimuntahkannya mengalir ke pedang itu. Dengan raungan yang meledak-ledak, seketika, tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan pilar api ungu yang tingginya setidaknya 30 meter. Suasana yang menindas dan membakar langsung menyelimuti 300 meter ruang di sekitarnya. Ketiganya dari klan surga terbakar membuka mata lebar-lebar secara bersamaan, dan seluruh tubuhnya menjadi kaku, karena Fan Molly sebenarnya tidak segan-segan mengorbankan sejumlah besar darah esensinya, untuk mengaktifkan teknik terlarang klan surga terbakar naga langit terbakar. Jika dia tidak terdesak ke titik di mana dia tidak dapat melihat harapan apapun, dia pasti tidak akan membuat keputusan seperti itu. Kerusakan pada esensi darah hampir mustahil untuk dipulihkan, dan setelah ini, kekuatan mendalam Fan Molly akan sangat kuat. Pasti turun dalam jumlah besar juga. Dia bahkan mungkin berpisah dari setengah langkah ke alam mendalam kaisar sejak saat itu, dan kembali ke alam mendalam langit tingkat ke-10, dan mungkin sepanjang hidup ini, dia tidak akan bisa kembali ke alam kaisar setengah langkah. Saat ini, mereka hanya bisa berdoa agar serangan putus asa Fan Molly, yang membawa kehidupan dan masa depannya, akan mampu menghancurkan Yun Ce sampai mati. Mati. Wajah Fan Molly sangat buas. Ditambah dada depannya yang berlumuran daging dan darah, dia pada dasarnya tampak seperti iblis yang merangkak keluar dari lautan darah neraka. Dengan suara jeritan yang pecah, kedua cakarnya tiba-tiba terdorong keluar, dan naga api berwarna ungu setebal lebih dari 3 meter bergegas menuju Yun Ce. Ini bukan pertama kalinya Yun Ce menghadapi naga langit terbakar. Selama turnamen pemeringkatan, ketika dia bertarung dengan Fan Juebi juga tidak segan-segan mengorbankan darah esensinya untuk mengaktifkan gerakan ini dalam keadaan gila. Namun, jurus ini saat ini sedang dilepaskan dari tangan Fan Molly. Jadi bagaimana mungkin jurus itu bisa dimasukkan ke dalam kategori yang sama dengan milik Fan Juebi? Saat itu, meskipun ia mampu menerima serangan Fan Juebi, masih sedikit berbahaya ketika ia menerimanya. Dan saat ini, dia sedang menghadapi naga langit terbakar yang kekuatannya 100 kali lebih besar dari saat itu. Namun, Yun Ce bahkan tidak mengambil postur untuk menghindar. Ekspresinya tenang, dan dia dengan dingin memperhatikan naga api raksasa berwarna ungu yang mendekat. Hanya ketika naga api itu hanya berjarak sekitar 1 meter darinya, sesar naganya tiba-tiba menyerang, dan langsung menghantam naga api itu begitu saja. Bintang tenggelam bulan jatuh. Tindakan Yun Ce menyebabkan Fan Molly merasa sangat gembira, seolah-olah dia bisa melihat Yun Ce benar-benar dilalap oleh api surga terbakar yang langsung meledak di detik berikutnya. Namun, serangan pedang Yun Ce tidak hanya mengandung kekuatan dampak yang dahsyat, itu juga berisi kemampuan mengendalikan energi unsur api yang tak tertandingi. Saat sesar naga bertabrakan dengan naga langit terbakar, namun naga langit terbakar tidak meledak saat itu, malahan, dengan gema yang terdengar membosankan, naga itu tiba-tiba berubah arah dan terbang langsung ke arah 2 tetua klan surga terbakar yang selalu berada di sisi kanan Yun Ce. Cahaya ungu yang menyilaukan mata, menyinari keputusasaan ekstrim di wajah keduanya.
Naga langit yang terbakar meledak dengan keras, dan lidah api melonjak ke langit, naik hingga beberapa ratus meter di udara, dan bahkan menyebabkan sisa awan di langit dengan cepat menguap. Tanah di sekitar beberapa ratus meter, bahkan telah berubah menjadi lautan api ungu. Segala sesuatu di dalamnya dibakar dengan kejam, dan bahkan tanah itu sendiri, perlahan-lahan tenggelam dalam nyala api. Ini adalah serangan terlarang yang melampaui batas Fan Moli, yang menghabiskan nyawa dan potensinya. Kekuatannya sangat menakutkan, dan bahkan ahli alam mendalam langit tahap akhir akan langsung kehilangan nyawa jika mereka diledakkan secara langsung, apalagi dua tetua klan surga pembakaran yang berada pada tahap awal alam mendalam langit. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk meratap sedikit sebelum mereka dilalap lautan api ungu, dan kemudian berubah menjadi abu dalam sekejap mata. Serangan yang telah dia bayar dengan harga yang mahal, namun tidak melukai satu helai pun rambut Yun Ce, dan malah membunuh dua anggota klannya sendiri. Fan Moli merasa seolah-olah ada bom yang meledak di kepalanya, tubuhnya hancur. Sangat dingin, seolah-olah dia sedang berada di dalam gua es. Dalam sekejap, Yun Ce bergegas ke arahnya, namun dia tidak bereaksi satupun, seolah pikirannya sudah benar-benar runtuh. Sesar naga menghantam dada Fan Moli dengan keras, dan kekuatan tirani dengan gila-gilaan membanjiri tubuhnya, dan menghancurkan semua organ dalam dan meridiannya hingga berkeping-keping. Fan Moli memuntahkan seteguk darah segar, dan mendarat di tanah beberapa puluh meter jauhnya, tidak pernah mampu berdiri kembali. Yun Ce dengan santai berjalan mendekat, dan memandang rendah pada tetua agung klan surga terbakar yang dia sendiri hanya bisa hormati saat itu. Seluruh tubuh Fan Moli mengejang kesakitan, matanya yang bulat terbuka, menatap tajam ke arah Yun Ce. Namun, tenggorokannya sudah tidak mampu mengeluarkan satu suara pun. Di sepasang matanya yang mulai kendur, keputusasaan besar melintas. Anjing tua Fan, aku sudah katakan sebelumnya, bahwa akan tiba suatu hari, ketika aku secara pribadi mengambil nyawamu yang menyedihkan. Yun Ce berkata dengan dingin. Jika tidak ada orang lain yang ikut campur, aku hampir mati dua kali di tanganmu. Hidupku, sejuta kali lebih penting dan berharga daripada hidupmu yang menyedihkan. Membuatmu membalasku hanya dengan nyawamu, sungguh merupakan kesepakatan yang terlalu bagus untukmu. Ketika kata-kata Yun Ce jatuh, Dragon Fall tiba-tiba turun, menusuk ke tenggorokan Fan Moli. Seluruh tubuh Fan Moli menegang, sepasang matanya yang melotot kehilangan warna keputusasaan terakhirnya, dan kemudian tubuhnya berhenti bergerak, tidak lagi mengeluarkan satu suara pun saat dia meninggal dengan penyesalan abadi. Mencabut sesar naga, bila pedangnya bahkan tidak ternoda setetes darah pun. Melihat mayat Fan Moli, keanehan terus-menerus terlintas di mata Yun Ce. Di Blue Wind Empire, praktisi alam mendalam bumi bisa dikenal sebagai Grandmaster, sementara praktisi alam mendalam langit bisa mengguncang dunia dengan nama mereka. Hampir setiap kejatuhan ahli alam mendalam langit, akan menyebabkan berbagai tingkat kegaduhan dalam dunia latihan mendalam kerajaan angin biru. Dan hari ini, dalam waktu kurang dari 15 menit, dengan sesar naga di tangannya, dia telah memusnahkan 6 ahli alam mendalam langit. Dan di antara mereka, bahkan ada 2 orang yang berada di alam mendalam langit tahap akhir, dan 1 di setengah langkah alam mendalam kaisar. Selama turnamen pemeringkatan, level seperti ini, masih merupakan eksistensi tertinggi yang tidak bisa dia sentuh. Namun, hanya dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun, para praktisi alam mendalam langit, dan bahkan seorang praktisi setengah langkah ke alam kaisar mendalam, dengan mudah ditebas sampai mati olehnya. Dalam kurun waktu sesingkat itu, kekuatannya telah melompati level generasi muda, ke level puncak sebenarnya dari Blue Wind Empire. Naga Azure Purba telah memberitahunya, bahwa setelah bergabung dengan sumsum Dewa Naga dan jiwa Dewa Naga, kekuatannya telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Saat itu,
dia tidak merasakan terlalu banyak perbedaan, dan baru sekarang dia memahami sejauh mana kenaikan itu. Sejauh ini, dia bahkan tidak menggunakan pegangan mendalamnya, atau domain jiwa naga. Berbalik, pandangannya tertuju pada orang terakhir. Adapun sesepuh klan surga pembakaran itu, yang tidak diketahui kapan hal itu terjadi, dia sudah duduk lumpuh di tanah. Saat tatapan Yun Ce tertuju padanya, seluruh tubuhnya menggigil. Mengeluarkan tangisan aneh dari mulutnya, dia merangkak dan terjatuh saat dia melarikan diri, seolah-olah dia adalah seekor anjing yang isi perutnya telah ketakutan hingga berkeping-keping. Ketika dia melarikan diri, dia bahkan lupa bagaimana menggunakan teknik mengambang yang mendalam. Makhluk tingkat tua dari klan surga pembakaran selalu menjalani kehidupan yang dimanjakan, dan disembah oleh orang-orang, jadi tentu saja, di dalam tulang mereka, kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang takut mati. Sambil tertawa mengejek, tubuh Yun Ce berkelebat, Stargate Broken Shadow diaktifkan secara berurutan, dan setelah 10 detik, dia sudah mendekat tepat di belakang punggung orang itu. Menghancurkan pedangnya, tanah di bawahnya langsung terbalik, dengan keras dia menjatuhkannya ke tanah dengan gelombang kejut. Seluruh tubuhnya gemetar saat dia melihat Yun Ce yang memegang Dragon Vault di tangannya, dan otot-otot di wajahnya menyusut karena ketakutan. Muda, pahlawan muda, selamatkan hidupku. Aku tidak menyimpan, tidak ada dendam kepadamu, pahlawan muda. Aku hanya bertindak berdasarkan perintah. Pahlawan muda, mohon bermurah hati untuk menyelamatkan hidupku. Aku pasti akan sangat bersyukur, dan pasti akan membalas budimu di masa depan. Ampuni aku pahlawan muda, lepaskan aku. Hehe. Yun Ce memegang dagunya sendiri, dan menatapnya sambil menyeringai, apa yang membuatmu begitu takut? Jika Anda buang air kecil jika Anda terengah-engah, itu sangat tidak pantas. Siapa namamu? Melihat Yun Ce, yang setiap serangan pedangnya dilempar dengan kejam sebelumnya, sebenarnya tidak langsung menyerang dan bahkan mulai mengobrol dengannya, seutas harapan muncul di hatinya, dia buru-buru berkata, si kecil ini adalah Fan Duanhai, aku adalah Master Pavilion dari Pavilion Pemadam Kebakaran Klan Surga Terbakar. Oh, Fan Duanhai. Nama ini, tentu terdengar mendominasi. Tapi sayang sekali, tumbuh menjadi orang yang memiliki karakter murahan. Ekspresi Yun Ce tenggelam. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu hari ini, dan aku bahkan tidak akan melukaimu. Tidak hanya itu, aku bahkan akan mengizinkanmu untuk kembali ke klan surga terbakar dengan selamat. Wajah Fan Duanhai menunjukkan warna ekstasi, karena dia hampir tidak berani mempercayai telinganya sendiri. Setelah kamu kembali, beritahu master klanmu Fan Duanhun, bahwa hidupmu adalah wajah terakhir dan kelonggaran yang akan aku tinggalkan untuk klan surga terbakar. Fan Juebi memang mati karena aku, namun, dia dan Fan Jue Cheng lah yang diam-diam ingin menyakitiku terlebih dahulu. Sama dengan Fan Jue Cheng, mereka sendirilah yang harus disalahkan. Kali ini, dari mereka yang keluar, 7 orang meninggal, termasuk tetua agung Anda, kalian jugalah yang memburuku pada awalnya, kalian semua pantas menerima kematian kalian. Jika klan surga pembakaranmu membiarkan masalah ini seperti sekarang, dan tidak lagi menyusahkanku, aku dapat menganggapnya karena semuanya tidak pernah terjadi, dan aku pasti tidak akan lagi menemukan masalah pada klan surga pembakaranmu. Tapi jika kalian berani memprovokasiku lagi, aku tidak keberatan membiarkan seluruh klan surga terbakar kalian, menjadi batu loncatan yang akan aku injak dan hancurkan. Bagaimana mungkin Fan Duanhai tidak berani setuju dengannya? Dia mengangguk, seekor anak ayam kecil mematuk butiran beras, ya, saya jamin bahwa saya akan menyampaikan kata-kata Anda kepada Master Klan tanpa meninggalkan satu kata pun, saya jamin, tanpa meninggalkan satu kata pun. Terima kasih, pahlawan muda, atas rahmatmu yang telah menyelamatkanku.
Aku sama sekali tidak takut dengan klan surga pembakaranmu, dan aku lebih lagi tidak keberatan membentuk dendam kematian yang menyeluruh dengan klan surga pembakaranmu sama sekali. Hanya saja, akhir-akhir ini aku sedang menghadapi banyak masalah, dan aku tidak ingin menyia-nyiakan energiku lagi untuk mengurusi lalat-lalat yang tidak penting. Saya harap Master Klan dan tetua Anda masih dapat dianggap sebagai orang yang punya otak, enyahlah. Fan Duanhai tidak lagi berani mengucapkan sepatah kata pun. Dia buru-buru merangkak, membawa nyawanya yang hampir bisa dianggap seperti diambil kembali dari jalan, dan melarikan diri dengan bingung. Dengan sangat cepat, dia menghilang dari pandangan Yun Ce.